Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Bayu Sriano, calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata dari modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kayaknya sudah lelah ini, tambah siang tuh ya. Tambah ngantuk tapi tetap semangat. Bapak Ibu, biar lebih semangat mungkin saya minta Bapak Ibu ikut di kita sedikit ice breaking aja. Tapi tidak, saya sebenarnya inginnya Bapak Ibu tuh duduknya berdekatan. Tapi ketika ngeliat duduknya berjauhan, jadi ice breaking-nya saya rubah, gitu ya. Karena mau tidak, biar di posisi Bapak Ibu yang kebanyakan mendekati colokan. Baik Bapak Ibu, kita buat tepuk tangan saja lah. Kalau saya sampaikan selamat pagi, Bapak Ibu cukup tepuk tangan sekali. Kalau selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat malam, nggak perlu tepuk tangan karena Bapak Ibu sudah ngantuk kemudian tidur. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Baik. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ternyata masih fokus, masih semangat. Baik Bapak Ibu, ini izinkan saya menyampaikan mengenai budaya positif. Kalau tadi sudah disampaikan oleh tim CGP sebelumnya bahwa budaya positif itu apa sih? Saya mau minta satu saja dari Pak Dada. Silakan Pak. Yang menurut saya budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti ya rajin belajar, disiplin, kemudian ya hal-hal positif lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kalau tadi menurut Pak Dada budaya positif itu adalah kebiasaan ya yang dilakukan di sekolah kebetulan ya Pak. Nah yang menjadikan pembiasaan. Bapak Ibu, kita sebagai guru tentunya akan memberikan pembiasaan-pembiasaan kepada siswa kita dalam melakukan sikap-sikap yang positif di sekolah. Ya, ini. Jadi next Pak. Aduh mohon maaf ini. Tadi kesepakatannya sudah disampaikan oleh Bu Aisyah dari mulai waktu. Kita sepakat tadi di 40 menit. Ini kita buat kesepakatannya barangkali Bapak Ibu bisa mendengarkan saya atau ketika teman-teman yang lain juga menyampaikan. Next Pak, ini kita kayaknya dari yang pertama awal sudah dibuat kesepakatan di dalam ruangan ini ketika mengikuti kegiatan. Baik, Bapak Ibu ini. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsepnya yang seperti, silakan lagi Pak Heri. Nah ini ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada dibuat keyakinan sekolah atau kelas, ada memahami kebutuhan dasar dari manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Oke, ini yang tadi disiplin positif yang menurut Pak Dadang memberikan pembiasaan dengan perilaku yang positif di sekolah. Banyak Bapak Ibu ya perilaku positif di sekolah itu. Nah, sebenarnya kalau yang disiplin positif itu pembelajaran yang diberikan membuat si siswa itu melakukan budaya positifnya dalam keadaan yang tidak terpaksa Bapak Ibu ya. Jadi itu menjadi kesadaran. Jadi kesadaran diri melakukan kegiatan yang positif. Contohnya seperti apa ya kira-kira?
Pak Profesor nih kayaknya. Pak Maman, kalau siswa itu pada saat melakukan kegiatan positif di tengah-tengah kegiatan di sekolah itu apa sih yang bisa kita lihat? Yang saya lakukan biasanya pagi-pagi datang itu saya langsung setelah mengucapkan salam atau sudah berdoa, kemudian melihat ke dekat sekitar kaki-kaki anak itu. Ternyata beberapa kali saya temukan sebagian anak, mungkin ada kurang dari separuhnya sih, cuek aja kalau ada sampah, bekas minum, botol, itu harus saya tegur dulu. Setelah saya tegur itu, mari kita siap belajar. Jangan lupa bahwa belajar ini nanti, kata saya ini akan memberikan manfaat di masa depan. Karena kalau begitu saja anak itu, misalnya kita banyak mengajar anak otomotif Bu, kalau anak itu tidak diinformasikan, kalau apa namanya itu sampul buku aja nggak ada namanya, makanya saya tuntut mereka untuk segera membuat nama kelas, dan kemudian beberapa pertanyaan di depan termasuk tujuan setelah lulus dari jurusan otomotif misalnya. Jadi kelas itu bernorma dan bertujuan. Kira-kira itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri applause dulu Bapak Ibu untuk Pak Maman. Kita lanjut. Nah, pembiasaan positif itu banyak Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu meminta tugas dari murid kita dengan tepat waktu, itu sudah kebiasaan yang baik. Tadi disampaikan oleh Pak Maman bahwa selain datang tepat waktu juga anak-anak pada saat ketemu memberi salam, ya. Kemudian selain salam biasanya juga kan mereka menyapa dulu kan begitu ya. Pada saat ada sampah di sekitarnya itu pun mereka dengan langsung bisa membuangnya ya, dengan kesadaran diri tanpa harus dipaksa oleh kita atau takut kena hukuman. Sebenarnya yang bagus itu yang seperti itu. Lanjut Pak. Nah itu pembiasaan positif ya Pak. Tugasnya dikerjakan, sampahnya tidak berantakan, kelas dalam posisi bersih, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini Bapak Ibu dengan memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari eksternal. Karena kalau dari eksternal itu dia tidak akan bisa melakukan secara kontinu karena harus ada yang menyuruh dulu, kurang lebih begitu. Lanjut Pak. Atau mungkin tadi yang takut karena hukuman, baru dia memang akan mengerjakan. Bapak Ibu, dari seluruh sikap dengan pembiasaan positif ini tentunya di dalam kurikulum Merdeka ini semuanya ada pada dimensi atau karakter di profil pelajar Pancasila gitu ya. Ada berapa sih Bu? Bu Eri ada berapa ya kalau di profil pelajar Pancasila? Ada 7. Boleh Ibu tambahin nanti dengan Ibu membuat lagi yang baru. Dasar Dharma juga kan banyak ya. Kalau Bapak Ibu yang rajin di pramuka itu sebenarnya sudah lebih banyak. Dan sebenarnya tidak hanya melihat kepada ini Bapak Ibu, banyak sekali pendapat atau teori yang memang menyampaikan tentang karakter. Tapi karena kebetulan kita ini sekarang sedang ada di kurikulum Merdeka, maka di profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, kemudian juga berkebinekaan global, dan yang terakhir inovatif gitu ya. Ini bergotong royong ya, kreatif dengan inovatif dan gotong royong. Nah ini yang ditanamkan ya Bapak Ibu dengan pembiasaan positif yang ada di sekolah. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah membiasakan perilaku positif ini kepada muridnya, siswanya. Lanjut Pak. Baik, kemudian di sini ada motivasi perilaku. Motivasi itu apa ya? Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Motivasi itu apa? Semangat, dorongan ya Pak. Jadi memberikan motivasi, memberikan dorongan. Ini tentunya kita di keseharian juga akan memberikan motivasi-motivasi ini kepada siswa kita. Dilanjut Pak. Nah ini motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu.
Yang pertama adalah motivasi yang dia ketika melakukan itu menghindari karena ketidaknyamanan atau karena hukuman. Jadi kalau misalnya anak datang pagi, dia rajin itu bisa jadi karena takut dihukum, bukan karena kesadaran. Nah, kemudian ada motivasi yang berikutnya, dia karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi bisa jadi misalnya Bapak Ibu hadir ke ruangan ini karena dapat imbalan, misalnya ada door prize dari Pak Heri, gitu ya Pak. Nanti dapat hadiah. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dari 3 motivasi yang ada di depan, Bapak Ibu ingin dimotivasi yang mana? 1, 2, 3. 3. Itu yang ideal Bapak Ibu. Jadi semuanya seperti tadi di budaya positif. Itu memang karena kesadaran, ya, karena dia yang memang melakukan dan memang menghargai dirinya, bukan karena lingkungan atau orang lain. Ya Bapak Ibu, jadi ini terkait dengan motivasi. Dilanjut Pak. Dan kita berharap bahwa siswa kita di sekolah ini, berharapnya sih semuanya memang melakukan pembiasaan positif itu karena kesadaran, bukan karena takut misalnya Pak Maman akan marah-marah, gitu kan? Bukan karena nanti Pak Dada akan memberikan nilainya jelek. Nah, tidak begitu ya. Baik, kemudian Bapak Ibu ini juga ada keyakinan sekolah. Kalau dalam lingkupnya yang besar tentunya keyakinan sekolah, tetapi kita bisa buat juga dalam ruang lingkup yang lebih kecil adalah di kelas. Jadi keyakinan ini yang akan dibuat oleh kesepakatan seluruh siswa dalam melakukan pembiasaan positif yang ada di sekolah. Tentunya dengan motivasi yang tadi berdasarkan kesadaran. Jadi kalau misalnya di sekolah ini Bapak Ibu mohon maaf, peraturan itu dibuat bukan karena kepala sekolah. Di kita tuh sudah alhamdulillah, karena peraturan yang ada berlaku di sekolah kita karena kesepakatan siswa bersama, betul. Jadi yang buat siapa? Siswa melalui musyawarah kelas. Ya, namanya mukilas Bapak Ibu, itu perwakilan semua kelas tuh hadir kemudian membuat kesepakatan. Kesepakatannya apa? Datang tepat waktu, kemudian pakaian harus lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dari hari Senin sampai Jumat. Kemudian juga sampai dengan ukuran rambut. Itu juga ukuran rambut kesepakatan, ya, kesepakatan. Mungkin kalau diinginkan oleh Pak Jagat sih pengennya ukurannya 0 misalnya ya, biar tambah rapi lah. Jadi yang kelihatan apa ya, yang kelihatan mukanya hitam jadi cerah gitu ya. Karena memang sudah nggak banyak rambut gitu ya. Tapi kita nggak bisa langsung ke 0 karena anak mungkin nggak sepakat. Karena tidak terbiasa tanpa rambut gitu ya. Akhirnya disepakati di kita itu berapa ya Bu Eli? 1, 2, 1. Nah ini karena kesepakatan. Jadi tidak karena semata-mata pimpinan membuat, atau misalnya tidak semata-mata kepala program yang membuat, atau tidak semata-mata ibu juga ketika masuk ke kelas buat aturan. Anak-anak kalau di kelas kursinya misalnya tidak rapi, nanti ibu beri hukuman, misalnya apa Bu? Push up gitu ya. Aku biasanya kasih hukuman apa ya Bu? Bapak Ibu masih ada yang masih memberikan hukuman di kelas? Masih gitu ya. Nah tapi saya yakin semua yang diberikan Bapak Ibu itu karena semata-mata ingin merubah sikap dari siswa. Tetapi di sini kita sama-sama merubah merubah sikap siswa itu yang bagaimana yang lebih positif. Barangkali begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut Pak. Nah kemudian ada, bukannya ini Pak, sebelumnya, oke. Nah setelah kayak gitu kita ada kebutuhan dasar. Bapak Ibu, tidak hanya kita, siswa juga punya kebutuhan dasar. Kalau saya tanya ke Bu Yaya, Ibu sebenarnya Ibu punya kebutuhan apa sih?
Kebutuhan dasar manusia yang paling dasar yaitu ingin diperhatikan, kemudian ingin dipenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, kemudian juga papan ya mungkin. Itu saja sih kebutuhan dasar manusia. Baik, terima kasih Bu Yaya. Ternyata Bapak Ibu kalau kebutuhan setiap orang sama atau beda? Bisa jadi kalau tadi Bu Yaya, saya pengen kebutuhan sandang pangan saya terpenuhi. Sandang pangan, papan, perhiasan, berlian, ya Bu. Itu tuh harus terpenuhi. Nah, kalau misalnya saya tanya ke Pak Zenan, mungkin kebutuhannya berbeda. Saya butuhnya kasih sayang. Kan begitu ya Pak? Karena kalau tanpa kasih sayang tuh ibarat hidup tanpa sayur, tanpa garam. Nah Bapak Ibu, jadi kebutuhan kita dengan yang tadi ada kebutuhan di bertahan hidup. Kadang kita itu melakukan sesuatu hal karena untuk bertahan kita, gitu ya Bu ya. Misalnya, aduh, saya nih gajinya kecil, tapi emang saya terus ngejalanin. Itu kan memang untuk bertahan gitu ya Bu. Siswa juga sama Bapak Ibu. Nah, bisa jadi yang Ibu temui dengan semua perilaku anak di kelas kita, itu pasti anak punya alasan. Kenapa dia melakukan itu? Karena kebutuhannya berbeda, termasuk kita. Ya, kebutuhan pengakuan, kebutuhan kebebasan. Kadang-kadang anak tuh ingin berekspresi, termasuk kita juga punya keinginan yang ada mungkin ibu-ibu yang senangnya jalan-jalan di mall gitu ya Bu. Nah itu butuh kebebasan ya, sementara mungkin bapaknya pengennya ibunya rajin di rumah gitu ya. Next Pak, ini gimana? Oh iya. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalau tadi saya sampaikan bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, nah ini sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya, ketika mereka melakukan, ya, dengan perilaku yang tadi dengan tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Lanjut. Oke, nah ini yang tadi Bapak Ibu, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Penguasaan itu lebih pada pengakuan ya Bapak Ibu. Kemudian juga kebebasan, kemudian juga kesenangan. Lanjut. Oke, nah Bapak Ibu, saya memberi studi kasus yang ada di sekolah kita dan saya pernah ngobrol. Ini kasusnya tentunya bisa jadi ada di kelas Bapak Ibu juga. Jadi ini ada studi kasus, Ibu Tri ini sedang bingung dengan salah satu ulah murid di kelasnya yang bernama Boy. Karena di kami ini mayoritas laki-laki, jadi saya samarkan bukan mawar, tapi Boy. Gitu ya. Nah beberapa murid itu telah mengeluhkan kalau Boy ini selalu meminta uang dengan paksa. Biasanya kita tuh ada namanya istilahnya apa Bapak Ibu? Pemalakan. Dan itu iya, nge-track, iya Pak. Nah ini Boy ini selalu dikeluhkan teman-temannya kepada wali kelasnya. Nah saya dengan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjadi seperti Ibu Tri, ya, kira-kira apa yang mau Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi si Boy ini? Dan menurut Anda, apa sih alasan si Boy itu melakukan hal tersebut? Nah, saya Pak Dadang sih aktif ya, saya mau nyari lagi lah yang lain. Pak? Ada beberapa pilihan kalau menurut saya, tapi mungkin pola pendekatan yang akan saya lakukan itu mencoba berperan sebagai temannya gitu. Jadi bukan sebagai guru, bukan sebagai wali kelas, bukan sebagai orang tua, tapi akan mencoba sebagai temannya untuk menggali sampai sejauh mana atau bagaimana dan kenapa dia melakukan itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Nah, satu lagi Pak, menurut Bapak apa sih alasan si Boy melakukan pemalakan? Kira-kira Bapak bisa tahu nggak? Alasannya kira-kira apa ya Pak?
pengalaman selama ini biasanya kondisi lingkungan rumahnya Bu. Oke, siap. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, Bapak Ibu, perilaku di sekitar kita tuh dengan siswa banyak sekali. Ini hanya bagian dari contoh kasus. Ini kasus yang siswa kita itu meminta uang secara paksa kepada temannya. Nah, di sini tuh muncul kebutuhan Bapak Ibu. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga si anak itu melakukan sesuatu perilaku. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak, katanya kita pendekatan dulu karena ingin tahu apa sih yang menjadi alasan penyebab si anak melakukan itu, gitu ya. Nah, maka karena ini ada pendapat lagi dari Pak Dadang, kita dengarkan lagi. Maka Pak Dadang, Kita cari akar masalahnya di mana. Kemudian banyak dari siswa yang melakukan itu biasanya karena kebutuhan hidup, misalnya karena kurang sanggupnya dari orang tuanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu seperti rasa lapar ketika di sekolah karena uangnya sedikit, akhirnya dia memalak kepada temannya. Itu alasannya. Yang kedua mungkin karena ingin jeger-jegeran atau penguasaan terhadap teman lainnya, bahwa dia ingin dianggap bahwa dia itu yang berkuasa. Yang mungkin itu. Bapak Ibu, kalau tadi kita mendengar dari Pak Dadang, bisa jadi alasannya karena anak ini sangunya kurang. Menurut Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar, maka dia masuk ke mana? Bertahan hidup. Iya. Tapi kalau tadi alasannya karena secara pendekatan atau bisa melihat dari perilaku tersebut, ternyata anak tuh ingin ditakuti temannya atau ingin dianggap gitu ya bahwa dia hebat. Kira-kira kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Penguasaan. Jadi dia butuh pengakuan bahwa dia itu ditakuti. Oh, teman-teman takut ke saya. Ya, jeger katanya. Ya, jeger atau jeger. Baik, di next. Nah, ini yang alasan tadi. Bisa jadi dia lapar, nggak bawa bekal, itu bertahan hidup. Iya, survive gitu ya. Kemudian alasan berikutnya, setelah pendekatan tuh bisa jadi dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia karena dia dilaporkan tuh ke wali kelas, dilaporkan ke BP atau BK, atau bahkan setelah itu kan wali kelasnya akan menyampaikan ke siapa Bapak Ibu? Orang tua, sehingga dia bisa jadi meminta perhatian dari orang tuanya. Itu yang kita sadari. Mungkin ada beberapa orang tua yang juga kurang memperhatikan. Dia akhirnya bisa membuat ulah di sekolah. Next. Nah, lanjut. Oke. Sebelumnya. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadang, betul, karena dia ingin dianggap gitu ya, diakui gitu ya, kehebatan dia gitu ya di depan teman-temannya. Bapak Ibu bisa jadi mungkin karena pendekatannya, bisa jadi memang alasannya banyak. Nanti Bapak Ibu lah yang akan menggali dengan pendekatan kepada murid-murid kita, murid Bapak Ibu dengan semua alasan yang siswanya melakukan perilaku tersebut. Lanjut. Baik Bapak Ibu, dengan seluruh yang terjadi perilaku siswa kita, maka kita akan melakukan posisi kontrol, restitusi. Ini mungkin istilahnya mungkin restitusi itu kayak baru ya Pak, bukan retribusi ya Pak. Nah, jadi kalau kita lihat restitusi itu apa sih? Bapak Ibu ada yang pernah dengar restitusi? Kalau retribusi sudah jelas ya Pak, itu dia tukang parkir. Oh, itu lebih bahaya ya, gitu ya. Jadi kalau restitusi itu lebih kepada upaya siswa ini untuk memperbaiki Bapak Ibu ya. Jadi memperbaiki kesalahan yang dia buat untuk melakukan atau membenahi kepada pembentukan karakter yang lebih baik. Ya, kurang lebihnya begitu Bapak Ibu.
Nah, itu perlu dikontrol ya, sehingga kita akan melihat ada posisi kontrol restitusi. Lanjut. Yang seperti apa posisi kontrol restitusi ini? Bapak Ibu maka ini bisa melihat mau pilih yang mana. Bapak Ibu sebagai guru untuk memposisikan mengontrol siswa. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu ketika memilih posisi kontrol terhadap murid Bapak Ibu mau di mana? Berapa kan? 3, 4, 5 itu. Oh iya, kalau Pak Maman maunya gimana kalau saya lengkap aja? Dan saya yakin Pak Maman itu punya alasan kenapa ingin semuanya. Tapi Bapak Ibu, kita kan akan memilihnya tuh yang memberikan nilai positif ya Pak. Jadi kalau misalnya guru sebagai penghukum, apakah dengan kita memberikan hukuman kemudian siswa kita berubah menjadi lebih baik? Ada yang menjamin? Belum tentu. Bisa buka kok dulu. Nah, berarti itu nanti masuknya ke ekstrinsik atau eksternal. Karena tadi Pak, anak melakukan karena rasa takut dihukum. Sedangkan kita tuh ingin menggali yang dianya harus sadar, begitu ya. Jadi ini memang ada Bapak Ibu di sekitar kita dan memang kita masih kadang-kadang anak SMK, saya paham dengan Pak Maman. Kalau anak SMK itu nggak bisa, misalnya dibilanginnya gimana Pak? Nah, kamu tuh perbuatan itu tuh nggak bagus, besok dirubah ya. Gak bisa anak SMK itu, makanya Pak Maman merasa, oh ini gak bisa nih. Biasanya udah langsung telat, push up gitu ya Pak. Tapi Bapak Ibu, untuk yang push up juga sebenarnya tidak selalu dalam konteks negatif. Karena SMK itu, SMK siap kerja muridnya. Sedangkan kalau di industri itu, fisik juga menjadi faktor utama dalam penilaian. Karena kalau di operator, dia akan berdiri dari pagi sampai sore 8 jam. Maka fisiknya harus bagus. Nah salah satu juga untuk menggali fisik bagus ya olahraga. Ya katakan memberikan hukuman dengan yang push up, sit up, tapi tidak berlebihan ya Pak. Jangan sampai anaknya pingsan ya Pak. Tapi kalau memang ada pilihan yang lain dan memang mampu menggali kesadaran siswa, tentunya itu yang kita pilih. Ini Bapak Ibu, kalau sebagai penghukum dengan sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin nanti siswa itu tidak akan muncul kesadaran. Karena bisa jadi kalau yang membuat merasa bersalah itu biasanya gimana Bapak Ibu? Respon dari guru tuh misalnya begini. Nah, kalau kamu melakukan itu, ibu tuh kecewa. Nanti kalau seperti itu ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, itu anak mungkin akan merasa, oh karena saya nih, ibu guru saya atau wali kelas saya dimarahin, gitu. Jadi itu jadi membuat si anak merasa bersalah. Tapi kan tidak akan tidak menjamin dia tuh menjadi sadar bahwa dia harus, gitu ya. Takutnya yang negatifnya itu jadi menekan, gitu ya. Oke. Nah kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Kalau guru sebagai teman kira-kira gimana? Terasa lebih akrab. Tapi kadang-kadang kalau anak SMK, mohon maaf, saking terlalu akrab, jadi gimana Bapak Ibu? Nah, jadinya duduk-duduk gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai teman gini, ya sudahlah, kamu Bapak maklumi, nanti Bapak bantu. Nah, kira-kira kalau sebagai teman begitu, anaknya gimana Pak? Kalau kita tuh melihat situasi mungkin betul Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anaknya dengan situasi yang berbeda, lingkungan berbeda, mungkin kita yang akan menempatkannya seperti apa. Nah, kemudian guru sebagai pemantau, nah guru tuh bisa melihat dan sekaligus memberikan pertanyaan seperti, kamu melakukan ini tuh karena apa? Kenapa kamu melakukan ini? Ya, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak
melakukan atau mengumpulkan tugas, kan begitu ya. Jadi kita tuh tanya alasan. Nah, bedanya apa dengan guru sebagai manajer? Nah, di sini ditanyakan keyakinan Bapak Ibu dan digali juga solusi dari murid kita. Misalnya, kamu sudah tahu misalnya aturan di sekolah kita, kamu tahu kan? Oh iya, saya tahu. Nah, apa tuh? Datang tepat waktu. Nah, kira-kira kamu nanti bagaimana? Kalau sudah tahu, kira-kira merubahnya bagaimana? Nah, itu lebih halus barangkali ya. Dan digali si anak itu yang mencari solusi. Nah, jadi di situ muncul kedewasaan dan kesadaran dia harus seperti apa. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, dengan semua contoh tadi, yang menurut Bapak Ibu positif dengan negatif, ini ada di posisi yang mana di gurunya? Kalau yang positif yang mana Bapak Ibu? Yang 5. Oh. Tapi kalau sebagai pemantau bisa juga? Iya. Pemantau dengan, kalau sebagai teman bisa juga Bapak Ibu? Nah, kalau dengan teman tuh kadang anak-anak tuh yang anak SMK tuh suka senangnya begitu. Jadi kayak merasa dekat, jadi enak ngobrolnya gitu ya. Jadi kalau misalnya guru di posisi sebagai teman, pemantau, manajer itu mungkin ya bentuk kontrol yang positif. Tetapi yang negatif itu ketika yang tadi memberikan hukuman dengan menumbuhkan si anak merasa bersalah. Tetapi tentunya yang paling ideal dianjurkan kita sebagai posisi kontrolnya di manajer, seperti Pak Dadang tadi sampaikan. Lanjut. Nah, kalau kita sudah sepakat, nah Bapak Ibu sudah terlihat. Ini karena bentuk pengetesan dengan mata juga. Iya. Kurang kecil? Kurang kecil. Ini yang sebelah kiri ini bentuk kontrol Bapak Ibu. Jadi dari kontrol sebagai pemberi hukuman, merasa bersalah, kemudian teman, sebelah kolom sini yang pemantau, kemudian manajer. Nah, ini ada contoh dengan memberikan ungkapannya seperti apa, kemudian dampak positif untuk anaknya atau dampak yang diberikan dirasakan anaknya seperti apa, itu ada di contoh ini. Lanjut lagi. Baik, karena tadi sudah dipilih kita tuh yang bagus posisinya sebagai manajer, maka ketika kita membuat diri memposisikan sebagai manajer, kita akan membuat atau mengarahkan ke dalam satu segitiga restitusi. Tahapannya ada Bapak Ibu di sini. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan yang tadi saya sempat ulas. Ya, jadi ketika kita sebagai manajer posisi kontrol kepada murid kita, yang pertama menstabilkan identitas. Bapak Ibu, ini saya sampaikan dulu. Lanjut. Next. Next lagi. Iya. Ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita tuh bisa menyampaikan bahwa semua orang tuh bisa berbuat salah, tapi tidak harus di situ terus, harus berubah begitu. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu kata-katanya. Kalau barangkali Bapak Ibu tuh suka agak sulit merangkai kata-kata yang bisa dipahami gitu ya Pak. Misalnya begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, bisa disampaikan ya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Artinya itu kan mengangkat si anak bahwa dia tuh bukan orang yang betul-betul tertekan sendirian salah gitu ya Pak. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau bisa juga kalau kamu menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik juga pada diri kamu? Kan begitu ya? Ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita gali Bapak Ibu diberikan kepada siswa. Lanjut, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran yang stimulus respon ke
menjadi proaktif. Nah, contohnya next. Nah, contohnya begini, Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa sih yang penting bagi kamu, gitu ya? Menurut kamu yang penting untuk kamu tuh apa sih sekarang ini, gitu ya? Kemudian bisa juga, mau kan kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul teman, atau tanpa harus mengambil barang orang, atau tanpa harus melanggar aturan. Terakhir, nah, ini ada menanyakan keyakinan, karena kita tadi di awal untuk bisa membuat kesepakatan atau kesadaran dari seluruh murid itu kita ajak untuk membuat keyakinan di kelas. Nah, keyakinan ini ya pada saat ditanyakan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan yang bermakna, ya ini bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Next. Nah, contohnya ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas ya? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, atau misalnya kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu, begitu ya? Atau kamu ingin menjadi murid seperti apa, begitu. Baik, bisa saya sampaikan dengan harapan kita sama-sama belajar. Kita sharing Bapak Ibu. Saya tidak merasa menjadi lebih baik atau menjadi lebih tahu, tetapi tentunya kita sharing. Mungkin ada kalanya saya juga pada saat praktek ada beberapa yang memang perlu ditambahkan atau bisa berbagi pengalaman dari yang Bapak Ibu pernah lakukan berhadapan dengan murid Bapak Ibu, begitu. Baik, kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu atau ditanyakan? Saya buka 2 pertanyaan saja dari Bapak Ibu terkait dengan seluruh materi kita dalam budaya positif, dari disiplin tadi ya dengan budaya positif sampai dengan keyakinan kelas, motivasi, kemudian restitusi ya. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Silahkan, 2 pertanyaan. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kejadian di kelas ya Bu Bayu. Jadi saya sering bertanya ke anak-anak setiap masuk ke kelas. Artinya setiap masuk ke kelas itu salah satu misalnya tentang kegiatan pembelajaran baru lah, ini seperti itu. Saya sering menanyakan ke anak-anak, apa impianmu atau apa cita-citamu. Jadi ketika ada beberapa anak yang melakukan kesalahan, artinya misalnya boy impian atau cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi TNI Pak. Nah, ketika anak tersebut melakukan kesalahan, salah satunya adalah mengeluarkan baju. Kok Pak TNI bajunya keluarin sih? Terus dia malu. Terus yang kedua, ketika pas jam pelajaran saya hampir 30 menit di kantin. Dan setelah masuk, saya tanya, boy dari mana? Mohon maaf Pak, dari kantin. Sudah sarapan? Sudah Pak. Terus ke kantin ngapain? Beli es Pak. Ya udah, yuk fisik dulu sebagai Bapak TNI. Ngapain Pak? Push up gitu. Paling seperti itu sih Bu saya. Nah, mungkin kalau ada siswa yang lain, Pak saya tuh nggak pede untuk push up. Ya udah, cita-cita kamu mau jadi orang sukses. Ya udah nyanyi di kelas. Paling saya lihat seperti itu sih Bu. Jadi nggak ngasih treatmentnya berbeda-beda karena lihat dari kondisi dan situasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Hengki yang sudah melakukan kontrol ya Pak terhadap perilaku siswanya di kelas. Jadi kalau menurut Bapak Ibu yang dilakukan oleh Pak Hengki ini masuk ke kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Hukuman? Merasa bersalah? Pemantau, teman, atau manajer? Coba. Lebih kepada hukuman Pak? Enggak, katanya lebih ke manajer kata. Oh lebih ke manajer. Oke. Baik.
Nah ini mungkin yang tadi Pak Maman sampaikan, boleh nggak sih kita tuh melakukan dari kontrol itu jadi semuanya terambil, kan begitu ya Pak Maman? Kadang-kadang kita tuh sebenarnya di lapangan tuh bisa jadi semuanya kita lakukan Bu, ngehukum iya, membuat anak merasa bersalah, kamu, ibu kecewa nih, kamu dari kemarin diulang, kemarin nih, itu kan memunculkan ya Bu, tapi itu mau nggak mau tuh kadang-kadang terlontarkan, ya kan Bu ya? Atau kadang-kadang sebagai teman, ayolah berubah, gitu ya, berubah, ya. Nanti ibu bantulah kamu kalau misalnya perlu ibu bantu dengan kesulitan kamu, coba bilang sama ibu. Kan itu juga dengan teman ya Bu. Artinya memang tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa jadi memang kita itu dalam posisi kontrol, kelimanya itu memang kita lakukan, tetapi mungkin diarahkan kepada yang positif. Kalau tadi Pak Hengki menyampaikan kita pendekatan Bu, saya buat stimulusnya yang kita tuh ngeliat dulu si anaknya, digali dari cita-cita dia mau jadi apa sih, ternyata jadi TNI. Dia punya semangat motivasi untuk menjadi TNI dari dalam diri dia. Ketika dia melakukan satu kesalahan atau pelanggaran, maka Pak Hengki tadi memberikan kontrol kepada anak itu dengan menghukumnya ala tentara, tapi bukan berarti memang ingin menyakiti, tapi ingin melatih biar dia barangkali nanti itu sudah terlatih mau masuk TNI itu pada saat tes itu lolos ya Pak. Nah, mungkin begitu. Kalau yang kedua tadi pendekatannya dia mau jadi sukses. Jadi kalau orang sukses itu berarti harus bisa nyanyi gitu ya Pak. Iya. Ternyata yang digalinya bukan harus orang sukses itu bisa nyanyi. Karena gak semuanya orang sukses itu bisa nyanyi gitu ya. Jadi lebih kepada sikap melatih diri, percaya diri di depan ya. Kemudian apalagi ya Bu, kalau digali yang anak bisa ke depan nyanyi itu selain percaya diri, berani, apalagi Bapak? Kreatif, siapa tahu nyanyinya jadi dirubah, liriknya apa, nadanya dari apa, kan begitu ya Bu? Iya, baik, terima kasih Pak Hengki sharingnya luar biasa. Jadi idenya banyak, karena Pak, kita tuh merasa dekat. Nomor satu kan itu Bapak Ibu ya, kita merasa dekat dengan siswa dan kita tahu kebutuhan siswanya apa. Jadi jangan sampai kita memang jauh dari siswa, tidak paham apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Satu lagi dari ibu-ibu, Bu Kori. Baik, kalau dari saya Bu, yang salah satunya ya yang menjadi perhatian saya berkaitan dengan materi tadi, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik siswa gitu. Nah, hal ini kan merupakan perjalanan yang tidak singkat gitu, seperti perjalanan sepanjang hayat gitu kan Bu ya. Karena terkadang siswa ada yang memiliki motivasi karena sebuah pengalaman atau peristiwa atau sesuatu yang dia tumbuhkan sendiri, atau ada sesuatu yang dari luar akhirnya dia termotivasi seperti itu. Nah, salah satunya kan mungkin dengan tadi yang restitusi tadi gitu. Nah, berapa lama sih kira-kira proses itu penanaman motivasi intrinsik tersebut melalui proses restitusi sehingga anak itu bisa mulai tergali atau tumbuh motivasi tersebut sehingga dia sadar gitu akan kewajibannya gitu, akan nilai-nilai kebajikan yang harusnya sudah ditanamkan pada diri dia gitu. Mungkin Bu Bayu bisa memberikan tips-tipsnya gitu Bu untuk kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kori. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Kori. Ibu betul sekali, yang namanya pembelajaran kita itu memang sepanjang hayat ya Bu. Kita belajar dengan menumbuhkan sikap itu nggak bisa dengan target sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 3 tahun, bahkan sampai ke lulus pun kita masih terus ya. Beda mungkin dengan kalau kita belajar secara pengetahuan, yang misalnya belajar matematika, targetnya anak 1 bulan ini harus bisa nyampe di capaian pembelajarannya di A, di B. Anak begitu dites dia mampu, begitu ya Bu ya. Nggak mudah juga Bu matematik Bu. Luar biasa. Ternyata malah dari guru matematikanya juga nggak mudah ya. Tapi minimal mungkin capaiannya ada ya Pak, meskipun mungkin ada. Tidak semuanya sama. Betul Bu. Jadi Iya. sepertiga kelas itu bisa diharapkan gitu.
yang diharapkan, lain mendekati. Iya. Tiga lagi agak jauh. Iya. Tiga lagi jauh. Jauh sekali, iya. Baik, terima kasih Pak. Nah, tapi minimalnya itu tuh ada nilai ya Bu ya, yang memang sudah diukur bahwa kemampuannya ada dengan penguasaan. Tapi kalau tadi dengan Bu Kori menyampaikan, Bu, berapa lama sih bisa menanamkan perilaku atau motivasi intrinsik yang muncul? Kesadarannya itu dari siswanya, yang bukan lagi dari dorongan eksternal gurunya yang terus. Nah, ini tidak ada yang bisa menjamin Bu dengan waktunya berapa lama, tetapi tentunya kita sebagai guru terus tidak bosan untuk mengajak, mendorong, mengarahkan, membimbing, membina siswa secara terus-menerus dalam restitusi tadi. Bisa jadi anak itu ada yang karena lingkungan rumahnya support, mungkin ngasih taunya lebih mudah. Tapi ketika di lingkungan rumah juga perhatiannya kurang, maka itu akan menjadi lebih waktunya lama untuk bisa anak itu paham, sadar bahwa itu nggak betul, ini merugikan lingkungan. Nah itu mungkin begitu Bu. Tapi bisa jadi juga tidak ada jaminan ketika dalam rumah, lingkungan rumah itu keluarganya perhatian, tapi anak juga kadang-kadang agak sulit juga karena dia mungkin sedang mencari jati diri Bapak Ibu, yang pada saat dia tahu itu tuh salah, itu tuh keliru. Tapi ketika lingkungan yang membuat dia ingin, yaitu Bu, penguasaan tadi, ingin diakui, ingin dihargai, ingin merasa ditakuti teman gitu ya. Nah itu tuh muncul karena memang setiap anak masanya itu Bu, maksudnya secara psikis gitu ya, anak itu berbeda. Sehingga itulah yang harus kita pahami dengan pola tadi kalau menurut Bapak, pendekatan, dan itu harus terus Bu, harus terus kita lakukan. Dan tentunya kita sekarang itu sudah memang waktunya kolaborasi Bapak Ibu ya, bukan berkompetisi. Jadi kita bisa berkolaborasinya dengan BK, dengan sesama guru di kelas, dengan semua pihak yang memang berhadapan langsung terhadap siswa. Karena bisa jadi siswa itu dengan saya baik, nurut, mengikuti pelajaran saya, ternyata di Padadang nggak ada, atau misalnya di Pahinggi datangnya sengaja terlambat, mau lama-lama di kantin. Nah, ini mungkin pendekatan. Kita introspeksi diri, apakah mungkin kita tidak menyenangkan siswa, berupaya untuk berpusat kepada murid. Atau kalau misalnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu guru menghamba kepada siswa. Tetapi kata menghamba ini yang banyak orang menjadi kontra ya Pak. Sebenarnya menghamba itu lebih kepada kita tuh mengutamakan atau memang kita mementingkan kebutuhan si siswa kita memperhatikan ke sana. Tapi bukan dalam artian hambanya terlalu jauh ya Pak. Begitu. Jadi ketika kita memusatkan seluruh pembelajaran kita kepada siswa, maka kita tuh harus mengetahui siswa ini kenapa berbuat begitu dan apa yang dia butuhkan, yang tadi dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Dan kita juga jangan sungkan Bapak Ibu, mungkin saya lebih mengajak Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin cara kita mengajar juga tidak mengena di siswa. Mungkin kita itu terlalu cepat ngajarnya, sehingga anak itu nggak ngerti tapi mau nanya nggak enak Bapak Ibu. Nah, karena mungkin yang tadi sepertiganya udah lebih cepat paham gitu. Atau mungkin kadang-kadang kita ngajarnya juga suaranya terlalu kecil misalnya Bu ya. Anak tuh malu atau sungkan untuk menyampaikan. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan terhadap siswa itu ternyata belum tentu siswa itu memang bisa menerima. Dan ini kita lakukan pendekatan dengan cara tadi ngobrol kalau Pak Henggi ya. Kira-kira seperti apa, ada alasannya apa. Seperti tadi dengan restitusi kontrol guru sebagai manajer. Maka di situ akan ada percakapan yang menggali kepada kebutuhan siswanya seperti apa. Begitu Bapak Ibu kurang lebihnya. Cukup Bapak Ibu? Masih mau dilanjut? Kayaknya untuk meringankan beban pikiran saya sendiri, baru terpikir bahwa siswa ini kebanyakan senang nyontek kalau di pelajaran matematika. Nah kalau begitu,
kalau dari semangatnya pengen deket dengan teman-temannya. Kadang-kadang nggak belajar juga dia toel-toelan tuh sama temennya tuh. Ya toel-toelan apa ya? Kayak sampai saya tegur, jangan begitu sama temannya sendiri. Mungkin siswa ini kayaknya sehubungan dengan disiplin positif harus tahu dasar dari pembelajaran kooperatif, di mana mereka akan bekerja sama. Ada filosofinya. Kalau jargon atau tagline-nya satu untuk semua, semua untuk satu, seperti itu. Gampangnya seperti itu, Bu. Kali kita akan coba untuk pembelajaran kooperatif, barangkali dengan cara yang sudah seksama diberikan oleh pakarnya yang di Amerika dan Eropa. Kita akan ikuti itu, barangkali juga akan bisa dan ini mungkin bisa didokumentasikan nantinya, insya Allah kalau saya mau coba. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Pak Maman. Tepuk tangan untuk rencana Pak Maman ini, luar biasa. Nanti barangkali bisa menjadi bahan untuk sharing juga ya, ketika Pak Maman ketika melihat, ternyata ada ini nih, ada kemajuan, mampu menumbuhkan motivasi siswanya ya Pak, dengan kolaborasi tadi Pak ya. Iya. Mampu menciptakan komitmen terhadap siswa dalam setiap pembelajaran di mata pelajaran matematika. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan semuanya ada manfaat untuk kita semua, khususnya manfaat untuk kemajuan daripada murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Semoga bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.